Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah Masjid Al-Istiqamah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan karunia Allah, utamanya nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, mengantarkan kita sampai pada hari ini, pada hari yang ke-18 di bulan Syawal tahun 1442 Hijriah. Karena masih dalam suasana bulan Syawal, tidak salah kalau saya mengucapkan kepada seluruh jamaah minal aidina wal faizina wal makbulin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, termasuk orang-orang yang minal faizin, orang yang mendapat keberuntungan. Tidak ada terjemahan lain di dalam Al-Quran al-faizun selain dari ashabul jannah. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang makbulin, yang diterima oleh Allah segala amaliyah Ramadan kita. Hadirin rahimakumullah, karena kita masih berada dalam suasana Syawal, Sabtu yang lalu, subuh Sabtu yang lalu di Masjid Hajjah Nuriyah, saya sudah sampaikan tentang makna-makna fitrah itu dengan bertumpu kepada surah Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallah allati fatarahan nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aksaran nas la ya'lamun. Maka ketika kita mengatakan beraidul fitri, kembali kepada fitrah, eksplorasi kita terhadap makna fitrah itu minimal menyampaikan kita kepada 3 makna. Pertama, fitrah berarti kembali kepada jati diri kita. Orang yang mengatakan kembali kepada fitrah, kembali kepada jati dirinya yang diciptakan Allah dari unsur materi dan unsur rohani. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhihi faqa'u lahu sajidin, kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu tugas kita kalau menyatakan kembali kepada fitrah, penuhi kewajiban-kewajiban kita, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat rohani dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, Idul Fitri mengantarkan kita kepada makna beridul fitri, berarti kembali beragama secara benar. Jadi orang beridul fitri itu adalah memiliki tekad setelah Ramadan dia ingin beragama secara benar. Rasulullah menandai beragama secara benar itu ada 2.
Pertama, Rasulullah mengatakan ad-din an-nasihah. Orang yang beragama secara benar itu selalu tulus, selalu setia kepada tuntunan ajaran agamanya, tidak berkhianat. Yang kedua, Rasulullah mengatakan ad-din al-muamalah. Ciri beragama yang benar itu adalah menjaga keharmonisan hubungan dengan lingkungannya, baik sesama manusia, baik dengan binatang, baik dengan alam sekitarnya, selalu harmonis. Makna yang ketiga beridul fitri adalah kembali kepada yang populer, kembali kepada kesucian. Dan makna suci itu ternyata berpangkal, berpokok pada 3 hal, yaitu kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Jadi orang yang menyatakan kembali kepada fitrah yang bermakna suci, berarti dia menyatakan ingin kembali kepada kebenaran-kebenaran, sehingga dia harus menjadi ilmuwan. Dia kembali kepada kebaikan-kebaikan, sehingga dia harus menjadi seorang yang budiman, memiliki akhlakul karimah. Dia kembali kepada keindahan, maka dia harus mengenal dunia seni. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyenangi keindahan. Itu sedikit makna beridul fitri. Nah, subuh ini, karena kita masih dalam suasana Syawal, saya ingin menyempurnakan pemahaman Syawal kita itu dengan kemampuan kita membaca isyarat-isyarat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kebanyakan Rasulullah itu ketika sholat Id, beliau membaca pada rakaat pertama surah Al-A'la, yang populer kita kenal surah Sabbihis. Rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah. Kedua ayat ini, lebih-lebih surah Al-A'la, sangat disukai oleh Rasulullah. Maka banyak sekali dalam sholat-sholat penting beliau membaca surah ini. Di samping surah ini dibaca pada sholat Id, dibaca juga pada sholat Jumat, dibaca juga pada sholat witir, atau pada sholat-sholat yang lainnya. Menggunakan metode tafsir isyari. Nampaknya menarik kalau kita harus menggali apa isyarat-isyarat penting pada pilihan Rasulullah pada surah ini di dalam sholat Id. Sahabat-sahabat juga mengikuti. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengikuti. Malahan ada satu riwayat orang-orang munafik itu pernah menuduh Sayyidina Ali itu kada banyak hafal surah-surah, sehingga sholat Id, sholat Jumat hingga membaca surah ini saja gitu. Padahal tidak seperti itu kan, mengikuti sunnah Rasul. Kita tahu sholat Id itu adalah sholat yang memisahkan antara Ramadan dan bulan-bulan di luar Ramadan. Karena itu kalau kita dalami kedua surah ini, nampaknya ada isyarat-isyarat penting yang terkandung di dalamnya. Kada sembarangan gitu Rasulullah melakukan pilihan pada dua surah ini di dalam salat Id. Disinilah pentingnya kita membaca, mendalami apa kira-kira isyarat-isyarat penting yang terkandung di dalam dua surah ini. Mari kita telusuri Bapak, Ibu dan saudara-saudara. Sabbihisma rabbikal a'la. Memang surah ini kan ditujukan kepada Nabi Muhammad, khitabnya, tujuannya, tapi juga kepada kita kaum muslimin. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Banyak ayat-ayat yang dimulai dengan kata sabbaha, sabbihi, yang berpangkal pada kata
sabaha, yang berarti menjauhkan diri. Jauhkan diri kita dari keburukan-keburukan. Jauhkan diri kita dari pikiran-pikiran negatif terhadap Allah. Makanya kalau kita dalami sabbihis, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Sebetulnya Tuhan tidak perlu disucikan. Tuhan sudah suci dahulu kok. Perintah ini, sucikan itu maksudnya sucikan diri kita, sucikan pikiran kita dari tindakan-tindakan, dari pikiran-pikiran yang negatif terhadap Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi itu. Nah, kalau kita lihat usaha-usaha kita di bulan Ramadan, amalia kita di bulan Ramadan, itu semua adalah tasbih kita, pensucian diri kita. Kita bertobat, kita baca Quran, ketika kita melakukan qiyam, sholat sunnah, ketika kita bersedekah, berinfak, semua sebetulnya adalah dalam rangka untuk membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran, dari perbuatan-perbuatan jelek, dan itu kita lakukan. Kenapa kita melakukan tasbih itu? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Tuhan yang maha tinggi itu disebutkan dalam surah ini. Alladzi khalaqa, pertama dia khalaqa, kedua fasawwa, yang ketiga qaddara, yang keempat fahada. Ini menarik, ini urutan-urutan ini. Sama kira-kira kalau kita kaitkan konteksnya dengan surah Al-Hasyr. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, gitu ya. Jadi kalau dalam Asmaul Husna itu kira-kira bagian yang ke-11, 12, 13. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Di sini Allah itu disebut dengan khalaqa, fasawwa, qaddara, fahada. Kalau kita mendalami ini menarik sekali ini. Allah itu memiliki sifat sebagai Al-Khaliq. Apa Al-Khaliq itu? Dia menciptakan sesuatu dengan ukuran-ukuran yang jelas dan detail. Itu Al-Khaliq. Dia menciptakan sesuatu dengan perencanaan yang matang. Nggak ada orang yang bisa menolak itu. Makanya seluruh ciptaan Tuhan ini pasti memiliki manfaat, tujuan yang luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka, nah tasbih pulang, subhanaka faqina adzabannar. Jadi saya coba untuk mengiring dia secara detail. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ini penting tiga sifat ini. Dan ini hampir sama nanti dengan Khaliq, Fasawwa, Qaddara, Fahada. Tamsilnya, mudah-mudahan tamsil ini tidak salah walaupun tidak tepat, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un ya. Allah itu kata kawa disamakan. Tapi bagaimana kita untuk memandang sifat-sifat Tuhan itu bisa kawa kita rasakan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Terpaksa kita harus melakukan tasbih. Tasbih dalam pengertian menyama-nyamakan. Begini, kalau kita mau membangun masjid aja contoh, membangun masjid, kita mintakan kepada insinyur-insinyur, tolong Pak, buatkan perencanaan, kita ingin merehab masjid ini, bentuknya kayak ini, berapa hitungan-hitungannya, pasirnya, bajanya, tiang baja, porselennya, pokoknya kebutuhan-kebutuhan dihitung oleh insinyur. Nah kira-kira kayak itu halaqah itu Pak. Halaqah itu kayak itu.
Sekedar itukah? Tidak. Pasawwa, dia terus melakukan penyempurnaan. Nah, penyempurnaan ini al-bari al-musawwir. Kira-kira walaupun kada sama juga lah, al-bari itu gini, lima sudah perencanaannya matang oleh insinyur, panggil kontraktor ini siapa? Kontraktor tentu dengan buru-burunya kan, gawi pian. Itu namanya al-bari. Selesaikan perencanaannya dengan matang. Nggak sudah terbangun dengan baik, oh perlu polesan, perlu dekorasi, ornamen-ornamen itu perlu dihiasi. Itu al-musawwir. Jadi lahirlah dia sebuah bentuk masjid yang indah dengan dekorasi dan macam-macam. Itu gambarnya al-khaliqul bari'ul musawwir. Dan itu kira-kira identik dengan sifatan alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Nah, kalau kita melihat ciptaan Tuhan hanya dari sisi fisik, khalaqa fasawwa wa qaddara. Tapi bukan hanya itu. Dari sisi rohani juga Allah menyempurnakan ciptaannya itu dengan apa? Memberikan hidayah, fahada. Nah, karena itulah maka ketinggian Allah itu dengan sifat al-khaliqul bari'ul musawwir. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada. Contoh ya. Manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu luar biasa. Tidak ada Bapak, Ibu dan saudara-saudara makhluk di muka bumi ini yang mampu sebetulnya untuk menyandang sifat-sifat Allah selain manusia. Manusia itu disebut dengan mikrokosmos. Alam ini disebut dengan makrokosmos. Kosmos itu artinya keteraturan. Coba kita lihat. Apa yang kadada dalam diri manusia di antara unsur-unsur alam ini, Pak? Lihat aja kalau mau kita teliti. Apa yang tidak ada di antara unsur-unsur di alam ini yang tidak ada dalam diri manusia? Pasti ada. Cuma kita kadang meneliti. Nah, karena itu wajar kalau manusia itu disebut dengan khalifah. Wakil. Wakil itu kan yang paling parah sifatnya dengan yang diwakili. Itulah manusia. Itulah kesempurnaan ciptaan Tuhan. Malaikat. Apa tujuan Allah menciptakan malaikat? Dia memiliki sifat ketundukan, kesetiaan, tidak maksiat kepada Allah. Sempurna sekali malaikat itu. Begitu juga pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan jin dan syaitan? Kalau kita lihat kejahatan syaitan itu sempurna. Teknik dia menggoda manusia itu sempurna. Itulah ciptaan Tuhan. Luar biasa. Itu menggambarkan sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sesudah itu ayat ini menarik. Alladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa. Saya mencoba untuk menghayati alladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa ini langsung Bapak, Ibu dan saudara-saudara kepada suasana Ramadan. Al-mar'a itu apa artinya? Al-mar'a itu asalnya bermakna tempat menggembala binatang ternak. Itu arti al-mar'a awalnya. Lalu berkembang. Kenapa tempat itu menjadi gembalaan ternak di sana? Karena dia memiliki rerumputan yang hijau. Maka berkembanglah makna populernya al-mar'a itu menjadi rerumputan yang hijau. Nah, Allah menciptakan Ramadan dengan segala amaliyah-amaliyah yang ada. Rasulullah mempraktekkan bagaimana amaliyah-amaliyah kita di bulan Ramadan. Dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka untuk menggiring hamba-hambanya menjadi seperti al-mar'a, rerumputan yang hijau. Jiwa kita, batin kita, rohani kita tumbuh segar di bulan Ramadan seperti al-mar'a. Coba kalian perhatikan. Kada ada keluhan bangun malam.
senang kita tahajud, senang kita i'tikaf di masjid di bulan Ramadan, gak ada capek-capeknya. Mekar jiwa kita, rohaniah kita tumbuh seperti al-mar'a. Luar biasa sekali. Allah ciptakan itu, Allah berikan sarananya itu di bulan Ramadan. Tapi kita diingatkan, bisa saja al-mar'a itu nanti jatuh berguling menjadi ghusaan ahwa. Ghusa itu awalnya adalah sesuatu yang terlepas. Ahwa itu yang hitam. Lalu dikatakan ghusaan ahwa itu adalah rerumputan yang hitam terbakar. Gambaran yang mudah itu kalau kita memasuki bulan kemarau, lihat aja di pinggir jalan ilalang-ilalang itu terbakar lalu jadi hitam. Jadi al-mar'a berubah menjadi ghusaan ahwa. Di sini sebetulnya peringatannya. Hati-hatilah. Sudah bagus di bulan Ramadan, ibadahnya sudah bagus. Tapi sudah di bulan Ramadan yang kayak apa? Kalau kita di bulan Ramadan bisa bangun malam, tahajud, i'tikaf, tapi kalau di luar Ramadan, memasuki Syawal, seperti mayat-mayat yang tidur bergelimpangan, itu menjadi ghusaan ahwa. Kalau di bulan Ramadan kita mampu menjaga seluruh indera kita dari yang maksiat, tapi kalau di luar Ramadan diumbar kembali, itu menjadi ghusaan ahwa. Ini peringatannya. Jadi Allah bisa menciptakan dengan ajaran-ajarannya, dengan apa yang dibawa oleh Rasulnya, seperti air hujan yang menumbuhkan al-mar'a. Tapi juga Allah bisa menjadikan sebaliknya, yang dulu rerumputan itu hijau, tapi lama-kelamaan karena nggak disiram oleh air, tidak disentuh lagi dengan hal-hal yang bersifat rohaniah itu, dia mengkerucut, dia akhirnya mati, dia akhirnya terbakar menjadi ghusaan ahwa. Itu juga nasib diri kita ini. Kalau kita mampu menjaga amalia Ramadan kita akan terjebak menjadi ghusaan ahwa. Luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Inilah Rasulullah melakukan pilihan-pilihan, ya. Kayak ayat ini dibaca seakan-akan memberikan isyarat, ku baca ayat ini pada rakaat pertama di salat Id untuk kita resapi maknanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra. Apa bahan-bahan Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang menjaga diri menjadi al-mar'a supaya tidak terjebak menjadi ghusaan ahwa, yaitu wahyu yang diturunkan kepada beliau, dibacakan kepada Rasulullah, dimudahkan kepada Rasulullah, tidak dilupakan dengan Rasulullah. Ini luar biasa. Itu maknanya. Karena sesudah itu sanuqri'uka fala tansa dan seterusnya. Fadzakir in nafa'ati dzikra, kata Allah. Ya Muhammad, ingatkan kembali umatmu itu. Fadzakir, ingatkan kembali in nafa'ati dzikra, karena peringatan itu selalu bermanfaat. Ini sama dengan surah yang lain, saya ingat surah apa itu, ayat 50 saya lupa itu. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Fadzakir, berikan mereka peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Nah, termasuk kita mengingat kembali. Saya mengingatkan ini tentang pasca Ramadan itu kemana kita? Fadzakir inna fatai dzikra. Saya zakaru may yahsya, akan selalu mengingat orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah mengingat kembali, jangan sampai menjadi ghusaan ahwa. Wa sayujannabuhul asqal ladzi yaslan naral kubra. Tapi kalau al-asqa, orang-orang celaka, dia menjauhi peringatan itu. Kalau di bulan Ramadan masih suka tarawih, masih suka salat subuh mendengarkan tausiah, di bulan Ramadan lapas sudah.
Ada ingat lagi, ingat bahaya ini. Seakan-akan diingatkan, kamu jangan menjadi al-ashqa, orang-orang yang celaka. Siapa orang yang celaka itu? Alladzi yaslan nalal kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang yang celaka, mengingkari kebenaran agama, itu nanti akan masuk ke dalam api neraka yang besar membakar. Nah, orang yang dibakar dalam api neraka itu sifatnya menarik di sini. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Hidup kada, mati kada. Ini menarik ini kalau kita pahami. Sebab kalau siksaan itu ya saking dahsyatnya membuat orang mati kalau Pak. Orang tuh kalau disiksa, kita misalnya disiksa oleh musuh, ditawan oleh musuh, saking kuatnya siksaan, mati orang itu. Tapi di neraka kada la yamutu fiha wa la yahya. Jadi siksaan-siksaan di neraka kada membuat dia mati. Loh, kalau mati berakhir siksaan itu, kada merasa lagi kan gitu. Walaya ya, tapi kada merasa hidup juga, maksudnya kada bisa menikmati kehidupan di neraka itu. Mati kada, hidup kada kan gitu. Jadi menggantung. Itu siksaan al-asqa itu. Nah, karena itu di dalam ayat ini menarik sekali. Lalu Allah memuji. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Para ahli tafsir memusatkan perhatian di sini. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Yang memiliki kecenderungan bahwa ayat ini memberikan isyarat bagi orang-orang yang menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dia memiliki tafsir qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang selama Ramadan itu selalu membersihkan dirinya dengan amaliyah. Wa dzakara asma rabbih. Dia zikir mengingat Allah selama di bulan Ramadan. Ditafsirkan banyak tadarus Pak membaca Al-Quran. Lalu pasolla, dia menyelesaikan Ramadan itu dengan salat apa itu? Salat Idul Fitri. Di situ sebagian para mufassir mengartikan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Diingatkan lagi Pak. Kita yang sudah menjadi al-mar'ah tadi, yang sudah membersihkan diri tadi, yang sudah zikir-zikir di bulan Ramadan, yang menutup Ramadan dengan salat Id, diingatkan. Tapi ada ujar Tuhan, bal tuksirunal hayatad dunya. Setelah Ramadan lepas lagi. Kenapa? Karena dia lebih banyak mengutamakan dunia, tarikan dunia, tipuan dunia, kembali menguasai dirinya. Bal tuksirunal hayatad dunya. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal nilai-nilai keakhiratan itu lebih baik dan lebih utama. Tentu kita memahami di sini bukan berarti setelah Ramadan itu kada begawi, kada bekerja, meninggalkan unsur-unsur keduniaan. Bukan itu maksudnya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, itu tak berlaku. Justru wala tansa nasibaka minad dunya itu kita jangan melupakan bagian-bagian kerja kita di dunia sebagai bekal menuju akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang persiapan kepada akhirat. Tapi ayat ini menjelaskan banyak orang yang lupa kembali. Dia lebih mengutamakan dunia. Bal tuksirunal hayatad dunya. Diingatkan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih utama. Makanya nilai ketakwaan itu di situ. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Di sini juga terkait. Ketakwaan yang sudah kita dapat di bulan Ramadan itu mampu enggak kita lestarikan sebagai bekal untuk hari-hari kemudian. Di sini jangan tertipu kembali kepada dunia. Nah, apa yang diungkapkan dalam surah Al-A'la ini bukan sesuatu yang baru. Rasulullah mengulang kembali. Kenapa? Karena ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sudah disampaikan sebelumnya. Apa itu? Kenapa disebutkan begitu? Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam surah Al-A'la ini sudah disampaikan kepada umat-umat terdahulu. Makanya kalau konteksnya, kalau ini
diisyaratkan kepada puasa, kita paham kan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya puasa itu bukan khas milik orang Islam saja. Umat-umat terdahulu juga sudah pernah disuruh untuk melakukan puasa. Dan cara kita untuk berpuasa dalam rangka untuk bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah dengan mensucikan diri kita selama Ramadan, itu sudah ada. Inna hadza la fi suhufil ula. Suhuf utama terdahulu sudah ada. Suhuf siapa itu? Suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Ibrahim itu dikatakan menerima 10 suhuf. Musa juga 10 suhuf sebelum dia menerima Taurat. Maka dikenal dengan the Ten of Commandment, al-kalimatul ashir, dari ajaran Musa. Itulah yang diajarkan. Luar biasa surah Al-A'la itu. Karena ada salah kalau Nabi membaca terus. Nabi suka membaca surah ini, terutama salat Id, salat Jumat, salat witir, dan juga salat-salat yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjut kepada surah yang kedua. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini juga dibaca dalam salat Id. Surah Al-Ghasyiyah ini sebetulnya banyak bicara tentang akhirat, tentang surga dan neraka. Konteksnya apa? Nih, kalau kita lah di akhir Ramadan itu sibuk biasanya untuk apa? Pulang kampung, mudik. Cuman beberapa tahun ini aja kan, karena ada persoalan-persoalan pandemi COVID-19 ini agak terhalang. Kenapa manusia itu memiliki naluri untuk kembali? Karena itu alamiah. Karena itu fitrah manusia, ingin kembali ke asal. Itu fitrah. Seorang bayi menangis, kembalikan ke ibunya, sampai itu, karena kembali ke asal. Kenapa orang sekaya apapun bila pergi ke luar negeri, mudik juga karena ke kampung? Kenapa ketenangan tak ada di kampungnya? Sama kita mudik. Tapi dalam surah Al-Ghasyiyah, di akhir ayat itu disebutkan, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kamu kembali ke aku juga, ya Tuhan. Jadi mudik yang paling hakiki itu adalah mudik menghadap Allah. Mudik menghadap Allah, itu mudik yang paling hakiki. Kita pasti mudik. Kada apa-apa kalau tahun ini kada mudik. Tapi sudahkah siap kita untuk mudik menghadap Allah? Coba kita perhatikan. Setiap saat orang mudik menghadap Allah. Dulu di samping kanan kiri kita ada 4 berjamaah. Ternyata tahun ini kada ada lagi Sidin. Sidin sudah mudik. Ini saya bicara pada hari ini 18 Syawal. Boleh jadi nanti Syawal yang akan datang kada ada lagi. Saya sudah mudik. Mudik itu pasti mudik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi siap tidak? Kenapa? Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Karena mudik kepada Allah kada main-main. Dituntut pertanggungjawaban. Dihisab kita. Itu persoalannya. Makanya cicit itu berarti di bawah cucu. Cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali Zainal Abidin mengatakan, ada terminal, ada stasiun-stasiun kalau kita mudik menghadap Allah. Stasiun pertama adalah kita berhadapan dengan malaikat pencabut nyawa. Kita kada tahu apakah malaikat datang dengan lembut atau dengan garang, dengan kasar mencabut kita. Kita kada tahu. Ini stasiun pertama. Stasiun kedua, ketika kita dibagikan di alam barzah, di alam kubur. Para ulama mengatakan orang yang ada di alam barzah itu pasti menyesal. Siapapun pasti menyesal. Kenapa? Pertama, dia melihat alam barzah itu seperti kaca. Ke kanan dia melihat surga, ke kiri dia melihat neraka. Kenapa menyesal? Nang sudah banyak beramal untuk persiapan ke surga, dia menyesal. Kenapa aku ada banyak-banyak? Sadang-sadang lebih menyesal lagi. Kenapa aku sadang-sadang juga amal padahal waktunya ada. Yang lebih menyesal adalah al-ashqa tadi, orang yang celaka. Kenapa aku di dunia? Bal tuksirunal hayatad dunia. Kenapa aku kada beramal? Lebih menyesal lagi karena dia melihat neraka terus-menerus. Itu stasiun kedua, alam barzah. Stasiun ketiga, ketika kita dibangkitkan di yaumil mahsyar. Apakah kita menerima amal-amal kita dengan tangan kanan? Atau buku itu kita terima dengan tangan kiri? Kada tahu kita.
Ini kata Ali Zainal Abidin, terminal-terminal, stasiun-stasiun kita mudik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan subuh ini. Mudah-mudahan penghayatan kita kepada Syawal dengan Idul Fitrinya semakin luas, semakin menambah wawasan kita, sehingga kesan-kesan kita kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, perilaku Rasulullah itu kada main-main. Jadi kalau Rasulullah melakukan pilihan surah ini yang dibaca, ayat ini yang dibaca, pasti ada di situ, di balik itu rahasia-rahasianya. Nah karena itu penting juga kita memahami isyarat-isyarat itu dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas yang kurang-kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.